Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Desa Purwasari, tepatnya di lokasi ketahanan pangan Desa Purwasari, yang mana program ketahanan pangan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Purwasari berjalan dengan sangat luar biasa. Oleh sebab itu, dari 80 desa diantaranya 3 di Kecamatan Dramaga, salah satunya yaitu Desa Purwasari yang mendapatkan penambahan alokasi dana desa dari Kementerian Desa. Ingin tahu kelanjutannya seperti apa? Yuk mari kita tanya dengan kepala desanya langsung. Kang, wis ngaropi Chan? Iya, kurang sehat Pak. Ye, geuning sorangan wae. Iya, ada komputernya nih gitu teh kok. Kami jalan. Oh, suruh bae. Damang. Siap. Aki we kelalang keriling daya. Ini Pak Lurah. Ini pembangunan apa ini Pak? Ini pembangunan greenhouse yang bersumber dari HI, Human Initiative, NGO anak negeri gitu. Dan ini sumber dananya dari negara Turki, ini untuk pemberdayaan ataupun usaha kegiatan masyarakat. Yang kali ini diberikan ke Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, di mana ini menjadi instrumen pelengkap kegiatan ketahanan pangan di Desa Purwasari. Nah, ini di sekitar ada kolam-kolam. Ini adalah, dan beserta selain kolam ada juga bangunan hatchery. Ini hatchery ikan nila, dan di sana pun ada kolam-kolam ikan nila yang secara berkala kita berikan terhadap masyarakat cuma-cuma bibit ikan nila. Nah, berawal dari itu ya NGO Human Initiative ini merasa tertarik dan memberikan bantuan hibah bangunan ini. Calon indukan untuk dijadikan indukan karena ini nilai yang bersertifikat dari BPP. Nah, ini jenis Red Prima. Red Prima ini salah satu nilai yang memang luar biasa, bisa besar itu sampai 1 kilo di waktu 6 bulan. Ini juga ada campuran, selain nila ada juga ikan koi yang kedepannya ini pun bisa dikembangkan tuh nurut. Jadi ini udah karena sering dikasih makan, ini lebih nurut. Nah, ini pun sama untuk pengembangan ikan hias di Desa Purwasari. Duka nu ucok. Nah, ini ikan nila. Ikan nila bisa kita lihat, ini pun calon indukan Red Prima yang nanti akan menjadi indukan karena ini dari GPS. Jadi GPS itu ikan yang kalau anaknya itu bisa dijadikan indukan kembali. Ini kemarin ada praktek mina padi. Jadi di tengahnya itu ada tanaman padi, cuman ini udah dipanen 2 minggu yang lalu. Dan ini harapannya nanti ada kaitannya dengan mina padi di tahun ketahanan pangan di tahun berikutnya. Dan insya Allah minimal 5 hektar bisa kita realisasikan, dan untuk tahun ini 1 hektar dulu. Nah, ini yang minggu ini yang akan kita bagikan ke warga masyarakat. Ini ada bibit ikan nila 2 atau 3 jari, yang ini akan kita sebar ke warga masyarakat di bulan ini, insya Allah 2 atau 3 hari ke depan, di hari Kamis atau hari Rabu
Ini 20.000 ekor yang akan kita sebar ke 2 wilayah RW. 10.000 di satu RW, 10.000 lagi di RW berikutnya. Dan ini kita bagikan secara berkala setiap masa produksi ikan nila. Tujuannya agar masyarakat mampu menggunakan ini sebagai modal usaha. Bahwa desa di sini bagaimanapun dengan pola pentahelix untuk mencapai SDGs. Ya, seperti inilah, dan mudah-mudahan ke depan Desa Purwasari berdaya di bidang ekonomi yang berbasis dengan potensi pertaniannya. Ini untuk pengembangan nila. Nah, ini deskripsinya bahwa Mandala Fishery ini sebagai unit pengembangan program diskusi petani budidaya ikan nila yang bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan perekonomian masyarakat bidang perikanan air tawar, dalam hal ini ikan nila. Dan alhamdulillah ini kita sudah berhasil sebar 30.000 ekor, berarti plus 50.000 ekor. Dan selain ikan nila, kita pun sebar bibit lele. Bibit lele bahwa ketahanan pangan 2023 ini ada hatchery nila, ada pengadaan bibit lele 50.000 ekor dan pakan, lalu masih ada breeding domba. Nah, ini salah satu sektor di sini adalah bidang perikanan dan pengembangbiakan ikan nila untuk menuju desa sentra ikan nila. Bahkan ke depan kami ingin punya bibit lokal asli Bogor, di mana genetiknya itu disesuaikan dengan suhu yang ada di Bogor, karena masalah petani salah satunya di saat amoniak ataupun suhu berubah di Kabupaten Bogor, terkadang terjadi peningkatan kematian. Nah, harapannya setelah dibentuk sesuai dengan suhu di Bogor ini lebih bertahan dari wabah penyakit, Pak. Ya. Dengan adanya semua program ini, Pak, respon petani itu sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah, respon petani, bahkan kami merencanakan ke depan bukan hanya kita menjual mentahannya saja, tapi ke depan kita akan bersinergi untuk menjualnya dari hasil olahan. Dan berkat ketahanan pangan ini, bahwa ada sektor-sektor lain yang mengikuti, mulai dari padi, pengolahan, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat warga di saat desa ada di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan solusi. Bukan hanya itu, bahkan di penambahan dana desa yang sekarang 102 jutanya itu kita untuk normalisasi irigasi sebagai dukungan terhadap petani juga. Ini unit ini membuat tempat untuk budidaya maggot ini. Budidaya maggot ini nanti terkaitan dengan pakan lokal atau juga pengolahan sampah organik. Ini buat rencana ke depan, kita buat seperti ini untuk lebih tertib administrasi dan juga bisa dibuat jadwal panennya. Dan ini belum terisi, masih kosong, karena ini untuk memperjelas proses perjalanan administrasi di unit pengembangan sektor perikanan. Nanti kita akan buat juga, berkatnya ketahanan pangan ini akhirnya terpikirkan kegiatan-kegiatan lain ini untuk tempat budidaya maggot. Bahkan ada satu RW yang sekarang konsen di maggot, karena memang salah satu kendalanya itu adalah mahalnya harga pakan. Nah, termasuk ini berkaitan juga tentang rencana RKPD 2024 tentang penanggulangan sampah, tentang perekonomian. Ini menjadi multisektor, bahwa kami ingin desa ini tetap hadir hikmat di tengah masyarakat, menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan dengan adanya dana desa, bahwa ini menjadi salah satu solusi. Dan insya Allah
budidaya maggot ini kami pun bekerja sama dengan perusahaan yang bisa mengembangkan, dan maggot ini bisa dijual untuk menjadi tambahan penghasilan warga masyarakat selain untuk digunakan pakan lokal terhadap ikan gitu. Jadi mohon doanya. Pak, untuk maggot itu sendiri Pak, apakah sudah disosialisasikan Pak terhadap para petani? Kali ini kalau maggot baru di satu RW, di RW 2 karena di sana dominan petani ikan. Sekarang sudah ada yang mampu memberikan pakan dari maggot hasil dari pelatihan yang kita jalankan bekerja sama dengan anak mahasiswa IPB. Dan terus kita berangsur ke wilayah-wilayah RW lainnya. Karena selain tentang penanggulangan sampah, lalu meminimalisir kos bertani ikan, nah, itu pun menjadi sebuah arena bisnis baru untuk warga masyarakat. Karena ada permintaan sehari itu 2 ton. Kalau ini kita penuhi, bukan hanya menyelesaikan masalah yang ada, tapi menyelesaikan masalah perekonomian warga masyarakat. Jadi tinggal kemauan, tinggal dan gerak nyata ataupun aksi nyatanya. Baik Pak, untuk Desa Purwasari Pak, jadi ini tujuannya lebih mengarah kemana Pak? Menjadikan Desa Purwasari sebagai apa ini Pak? Dengan menuju sentra ikan nila, maka tumbuhlah sektor-sektor lain yang memang itu bagian dari potensi masalah di petani. Jadi kalau bicara tujuannya bagaimana ini menjadi desa mandiri yang berdaya saing, lalu terjadi peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal, dalam hal ini pertanian. Pertanian itu ada padi, ada ikan, ada ternak, dan hortikultura di horti.